Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Apalagi dalam suasana bulan suci Ramadan. Harapan anak-anak bisa puasa penuh ya, dan bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi amal jariah kita, pahala kita, dan bekal kita nanti yaumil akhir ya. Dan harapan Buhana anak-anak selalu sehat, juga keluarga, dan harus tetap semangat ya. Baik anak-anak, kita hari ini melanjutkan materi Al-Quran hadis tentang tanda wakaf ya. Jadi kita harus tahu tentang tanda wakaf sehingga mempermudah kita ketika membaca Al-Quran, di mana kita harus berhenti, tandanya seperti apa, ada tanda berhenti atau boleh berhenti atau boleh terus. Ini nanti ada tandanya untuk membaca Al-Quran ya. Baik, coba perhatikan di papan tulis. Bu Hana sudah merangkum tulisannya ya, yang ada di buku, baik di buku maupun di LKS yang merangkum. Sekarang perhatikan anak-anak ya, Bu Hana jelaskan satu persatu ya tentang tanda wakaf. Yang pertama ya, sepahami. Yang pertama ada tanda wakaf lazim. Di tanda wakaf lazim itu ditandai dengan ada tanda mim di atas ayat ya. Artinya harus berhenti. Jadi kalau anak-anak misalkan ketika membaca Al-Quran, kemudian di atas ayat itu ada huruf mimnya ya, maka ketika membaca kita harus berhenti ya. Itu ditandai dengan tanda wakaf lazim. Contoh dalam surah Az-Zumar ayat 39 pada lafaz wala azabul akhiratu akbar. Di situ akbar harus berhenti, tidak boleh dilanjuti wala azabul akhirati akbaru laukan, tidak boleh, karena di sini ada tanda wakaf lazim ya. Nah, bisa anak-anak buka contohnya di paketnya di halaman 98 ya. Itu. Yang kedua ada namanya wakaf al-waqfu aula. Al-waqfu aula itu ditandai dengan huruf qaf lam ya, qaf lam. Artinya berhenti lebih utama. Jadi ketika anak-anak membaca Al-Quran, kemudian ada tanda seperti ini, itu artinya boleh berhenti, lebih berhenti ya, berhenti saja. Karena apa? Berhenti itu lebih utama. Lebih baik kita berhenti. Boleh lanjut tapi berhenti lebih utama daripada nanti kita misalkan ketemu ini tanda seperti ini kita lanjuti, ternyata di tengah-tengah kita tidak kuat nafasnya. Nah, lebih baik berhenti ya. Itu. Kemudian yang ketiga ada wakaf jaiz. Wakaf jaiz. Wakaf jaiz artinya ditandai dengan huruf jim. Biasanya juga di Al-Quran itu ada tanda tengah-tengah ayat jim. Artinya boleh berhenti, boleh diteruskan, tinggal memilih. Kalau misalkan tidak kuat, ya boleh berhenti. Kalaupun misal masih kuat untuk membacanya, boleh diteruskan ya. Kalau ada tanda seperti ini jim ya, namanya wakaf jaiz ya. Yang ketiga, yang keempat ada namanya wakaf tanda mu'anaqah. Tanda mu'anaqah artinya wakaf munaqah. Tandanya itu ditandai biasanya titik 3 di atas. Nah ini ada seperti ini. Artinya ini kita harus berhenti di salah satunya ya. Boleh berhenti di salah satu tanda ini, tanda titik 3 ini namanya mu'anaqah. Tapi tidak boleh berhenti kepada di dua-duanya. Jadi kalau misalkan anak baca Al-Quran ketemu tanda mu'anaqah ini titik 3 di atas, maka harus berhenti di salah satunya ya. Terserah, boleh di depan, boleh di belakang, atau yang di belakang atau yang di depan, pilih salah satunya. Contoh di surah Al-Baqarah ya.
Di surah Al-Baqarah ayat 2 pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Anda bisa buka Al-Qur'annya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Boleh di situ. Atau kalau misalkan Zalikal kitabu la raiba fihi huda. Kalau fihi-nya lanjut berarti berhentinya di huda. Kalau misalkan berhentinya di fihi berarti lanjutnya di huda. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, artinya boleh berhenti di salah satunya ya anak-anak ya. Kemudian ada yang kelima, ada namanya al-waslu aula. Ini tanda wasl ya, al-waslu aula. Biasanya ditandai dengan shad lam. Huruf shad dengan lam seperti ini. Artinya lebih baik wasl atau lebih baik terus atau lebih baik terus. Boleh berhenti tapi lebih baik terus ya. Kalau misalkan anak-anak ketika membaca Al-Quran masih kuat, lebih baik lanjut aja. Kalau ketemu dengan tanda shad lam ya, artinya lebih baik terus ya. Kemudian yang kelima ada namanya adamul waqfi. Adamul waqfi ini tandanya dengan huruf lam alif ya. Adamul waqfi ini tandanya dengan huruf lam. Artinya kita dilarang untuk wakaf atau berhenti. Tidak boleh kita berhenti kalau ada tanda lam, kecuali di akhir kalimat baru boleh. Ya, di akhir kalimat ditandai dengan huruf lam, maka boleh berhenti. Tapi kalau di tengah-tengah kalimat, ketika kita membaca ayat atau surah Al-Quran, maka tidak boleh berhenti, harus lanjut. Ya, tidak boleh berhenti, dilarang berhenti ya. Kecuali kalau ada tanda seperti ini di akhir kalimat, baru boleh berhenti ya anak-anak ya. Nah itu. Kemudian yang ketujuh ada wakaf murakhas ya. Tanda wakaf murakhas namanya. Tandanya dengan huruf shad ya, tandanya dengan huruf shad. Jadi artinya diringankan, artinya dibolehkan berhenti di tengah kalimat bagi yang mempunyai nafasnya pendek ya. Tetapi lebih baik terus itu lebih baik. Kalau misalkan kuat, bagi yang membacanya kuat nafasnya, kalau ketemu tanda seperti ini lebih baik lanjut ya. Tapi kalau yang punya nafasnya pendek tidak kuat, ya boleh berhenti. Ya boleh berhenti. Tapi kalau kuat lebih baik lanjut seperti itu ya, namanya murakhas. Artinya diringankan bagi yang mempunyai nafasnya pendek. Tuh ya. Kemudian yang ke-8 ada wakaf mujawazun. Mujawazun itu ditandai dengan huruf zai. Huruf zai ya. Huruf zai. Nah, artinya boleh berhenti tapi terus lebih baik ya. Boleh kita berhenti kalau misalkan ada kuat, boleh berhenti. Tapi kalau misalkan kita kuat lebih baik terus ya. Itu lebih baik terus membacanya kalau kuat. Tapi kalau misalkan tidak kuat boleh berhenti, tidak ada larangan ya. Tapi lebih bagusnya lagi, lebih optimalnya kita kalau kuat lebih bagus terus lebih baik ya. Terus yang ke-9 yang kita pelajari adalah ada namanya tanda wakaf saktah. Saktah. Artinya saktah ini adalah berhenti sejenak, tidak boleh ambil nafas. Artinya berhenti sejenak tanpa bernafas ya. Jadi kalau ada tanda begini di tengah-tengah ayat, makanya kita harus berhenti ya, harus berhenti. Tapi tidak boleh bernafas. Berhenti sejenak tanpa bernafas ya. Misalnya contohnya di surah Yasin, anak-anak boleh lihat di surah Yasin ayat 52
Ya, di ayat 52 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Berhenti sejenak tidak bernafas, kemudian dilanjutkan ya. Kemudian di surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Enggak boleh wa qila man raqin. Dilanjutin enggak boleh. Jadi kalau ada tanda sakta seperti ini, anak-anak ketika bacanya harus berhenti sejenak tanpa bernafas. Tidak boleh membacanya berhenti tapi ngambil nafas. Misalnya wa qila man raq. Enggak boleh ya. Tapi berhentinya tidak boleh bernafas. Wa qila man raq. Kemudian juga di surah Al-Taffifin, kalla bal rana, berhenti sejenak tapi tanpa bernafas ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu ya tentang sakta, tanda berhenti. Anak-anak silahkan anak-anak pelajari, dibuka lagi bukunya. Kita boleh di sini dilihat ya tanda sakta itu, mana yang kita boleh berhenti, mana yang harus berhenti, mana yang boleh berhenti lebih utama, mana yang boleh berhenti dan boleh terus, mana yang lebih baik lanjut daripada berhenti. Di sini sudah ada tandanya semua. Tinggal anak-anak perhatikan, dipelajari dan dipraktekkan ya, pelajari dan dipraktekkan. Terutama misalkan ada tanda mu'anaqah, terus ada tanda sakta, ada waqaf lazim dan lain sebagainya ya. Silakan anak dipelajari tentang tanda sakta. Ya, ini tanda-tandanya sudah ada. Waqaf lazim, tanda mim, al-waqfu aula, tanda qaf lam, waqaf jaiz dengan jim, mu'anaqah ketiga, al-surala dengan surlam. Kemudian ada mulwaqfi ditandai dengan lam alif, artinya tidak boleh berhenti. Kemudian ada mulkhas ditandai dengan shad, artinya diringankan, dibolehkan berhenti karena mempunyai nafas yang pendek kalau bagi yang tidak mampu atau tidak kuat bacaan. Tapi kalau yang kuat lebih terus itu lebih baik ya. Kemudian ada waqaf mujawaz tanda dengan zai, artinya boleh berhenti, boleh terus, sama dengan jaiz. Kemudian ada sakta, artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas ya. Itu adalah tentang terkait dengan tanda waqaf ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan nanti anak-anak ditanyakan di kolom komentar ya di kelasnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu dari Bu Hana. Terima kasih atas waktunya. Harapan Bu Hana anak tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal puasa kita diterima oleh Allah dan dijadikan nanti pahala nanti menuju surga Allah di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat ya anak-anak ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata salah dari Bu Hana. Wa akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.